Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita kalkulus 1 pertemuan ke-8 ya. Bahasan kita adalah membahas fungsi implisit dan fungsi parameter. Jadi mendiferensialkan fungsi implisit. Jadi kalau ada soal, hitunglah dy per dx dari soal ini ya, sama dengan 0 pada titik 1 min 2. Kita jawab fungsi implisit dapat diturunkan secara langsung dengan mengingat y sama dengan fungsi x. Jadi soal ini ya, kita tulis kembali sama dengan 0, turunannya adalah, jadi ini 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat y ditambah x y kuadrat tambah y pangkat 3. Kita turunkan ya, 3x kuadrat terhadap x ya. Nah kemudian 2x kuadrat kali y. Nah ini gunakan rumus perkalian, ini kan rumus perkalian nih. Kita boleh ngambil ini 2x kuadrat, ininya sebagai ini sebagai p, ini sebagai q ya. Jadi cara menurunkannya menggunakan rumus perkalian. P kali q sama dengan p q aksen ditambah p aksen q. Jadi p nya sama dengan 2x kuadrat ya, p aksennya 4x, lalu y p q nya sama dengan y, q aksennya y aksen. Nah kemudian 2x kuadrat y hasil turunannya digunakan rumus ini, maka turunannya nanti hasilnya p q aksen, p nya ini, q aksennya ini ya, 2x kuadrat y aksen tambah p aksen q, p aksennya 4x, q nya y ya, jadi 4x. Nah kemudian selesai ini, lalu kita menurunkan yang ini ya, ini udah selesai, lalu kita menurunkan ini misalkan p, ini misalkan q ya. Nah ini kita misalkan p aksennya turunan x 1, q nya y kuadrat turunannya 2y y aksen, lalu masukkan rumus ini ya, turunan ini, sehingga p q aksen, p ini q aksennya ini plus p aksen q, p aksen q nya ini ya, sehingga hasilnya ini. Nah setelah itu, nah ini kan udah selesai. Nah ini tinggal diturunkan saja seperti biasa. Jadi karena ada perkalian, yang tengah ini kita turunkan dengan menggunakan perkalian, turunan dengan menggunakan rumus perkalian ya. Nah kemudian ini turunannya biasa, ini 3y kuadrat y aksen. Nah ya, nah sehingga ini kita kita yang ada y aksennya kita kumpulkan nih ya, ada y aksen, y aksen, y aksen, kita tulis di sini, ini kita kumpulkan sini, ini kita kumpulkan sini. Yang tanpa y nya di sini ya, tanpa y aksennya, kemudian ini tanpa y aksen, ini tanpa y aksen sama dengan. Nah setelah kita kumpulkan y aksen sama y aksen, maka y aksen kita keluarkan ya, sehingga ini tinggal ini tinggal ini tinggal ini tetap. Lalu kita mencari y aksen, jadi y aksen nanti ini dibagi ini ya, tapi ini dikeluarkan dulu jadi minus. Nah ini ya, ini kita keluarkan, ini kan tadi plus sama dengan 0 ya. Nah ini kita pindahkan ke sebelah sana sama dengan, sebelah kanan sama dengan, maka dari plus jadi minus ini, maka y aksennya sama dengan min yang ini dibagi dengan ini ya. Nah pada titik 1 min, nah ini kan rumus soalnya, soal ini pada titik 1, min 2, maka untuk x nya 1, y nya min 2 kita masukkan harganya, sehingga y aksennya dapat adalah 1/10. Nah ini cara mendiferensialkan fungsi implisit namanya ya, dari soal seperti ini. Nah kemudian contoh 2, fungsi parameter. Nah mendiferensialkan fungsi parameter, diketahui x nya bentuk parameter, y nya bentuk parameter, ditanya dy per dx. dy per dx itu artinya y ini diturunkan terhadap t ini ya, kemudian x nya diturunkan terhadap t juga. Nah ini jadi y diturunkan terhadap t, kemudian x nya diturunkan terhadap t, sehingga nanti dia jadinya dy per dt, dx per dt ya. Nah ini x sama dengan ini, kita turunkan x nya, kita turunkan terhadap t ya, ini
kita gunakan rumus apa? Rumus perkalian. Ini P, bawahnya Q ya. Nah, P-nya yang atas, bawahnya Q. Nah, terhadap T berarti turunan T 1 kali 3A, 3A. Jadi P sama dengan 3AT, P aksennya sama dengan 3A. Q sama dengan 1 plus T kuadrat, turunan T, turunan 1, 0, turunan T kuadrat 2T. Jadi masukkan rumus Pi per Q. Ini rumusnya Q P aksen P per Q ya. Q P aksen min Q aksen P per Q kuadrat rumusnya. Sehingga nanti yang tadi kita turunkan, artinya kita nulisnya dx per dt tapi pakai rumus pembagian ya. Dx per dt. Nah, rumus pembagiannya Q mana Q? Ini kali P aksen, P aksennya ini. Dikurang Q aksennya 2T kali P, P-nya 3T per Q. Nah, Q pangkat 2. Dah, kita selesaikan. Ini kali ini dapatnya ini, kemudian ini kali ini dapatnya ini. Nah, ini 2 kali ini 6AT kuadrat. Ya, jadi ini 3AT kuadrat min 6AT kuadrat kan dapatnya min 3AT kuadrat. Ini tetap kita tulis ya, ini kan sama nih, bisa dikurangkan. Jadi min 3AT kuadrat per ini ya, per bawah. Sehingga ini ada 3A, ada 3A, 3-nya keluarkan ya. Lalu ini ada tinggal 1 ya, min T kuadrat per ini. Nah, inilah dx per dt nya. Nah, kemudian ini sudah dapat dx per dt di bawah, lalu yang atas dy per dt kita turunkan dari y. Nah, ini y soalnya ya, kan soalnya tadi ini x dan y. X diturunkan terhadap t, y juga diturunkan terhadap t, sehingga dituliskan seperti ini nanti. Nah ya, nih sama, ini rumus P pembagian. P ini misal di atas P, di bawah Q ya. P adalah 3AT kuadrat, maka turunannya ini ke sini jadi 6AT. Q sama dengan 1 plus T kuadrat, turunannya turunan 1, 0, turunan T pangkat 2, 2T. Masukkan ke rumusnya ini ya. Berarti ini kan pakai rumus pembagian ya. Jadi Q-nya mana ini? P aksennya ini min ya, Q aksennya 2T kali P, P-nya ini dibagi Q kuadrat sama dengan ini kali ini 6AT ya, ini kali ini 6AT pangkat 3 ya, ini kan, ini kali ini 6AT, ini kali ini ada kuadrat, ada T1 jadi pangkat 3 min ini kali ini jadi 6AT pangkat 3. Ini habis 6AT pangkat 3 dengan 6AT pangkat 3 ya dikurang, jadi tinggal 6AT per ini. Nah, ini adalah dy per dt nya ya. Lalu kita masukkan ke rumus ini, kan tadi soalnya minta dy per dx ya, sehingga dy per dx itu, nah ini, jadi ini kalau masukkan dy per dt nya tadi adalah ini ya, nah ini atas, dx per dt nya tadi ini ya, nah ini di bawah. Sehingga ini kan habis nih. Nah, ini tulis. Nah, ini kalau saya berubah jadi kali, ini dibalik ya. Dibalik. Sehingga ini coret-coret, nah tinggal ini. Nah, inilah hasil daripada turunannya ya. Turunan karena bentuk ada T, maka disebut dengan fungsi parameter ya. Jadi jawabannya dy per dx itu sama dengan 2T per 1 min T kuadrat. Demikianlah, semoga paham ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.